Namaku R, umur 27 tahun. Cerita ini kisah nyata, dan sampai sekarang aku masih trauma kalau ingat kejadian di komplek perumahan elit tempat aku pernah bekerja sebagai satpam. Aku keluar bukan karena capek, tapi karena aku sudah tidak sanggup hidup berdampingan dengan penunggu komplek itu. Komplek itu terletak agak masuk ke dalam kota. Rumah-rumahnya besar, pagar tinggi, lampu jalan redup kuning pucat. Anehnya, dari puluhan rumah, hanya sekitar 10 yang dihuni. Satpam hanya 2 orang. Shift malam, aku sendirian dari jam 10 malam sampai jam 6 pagi. Malam pertama terasa biasa. Sepi, angin dingin, suara dedaunan. Sampai jam 1 malam lewat 17. HT-ku tiba-tiba berbunyi. Satpam, satpam, tolong bukakan gerbang. Suaranya perempuan, pelan, serak. Aku refleks berdiri. Tapi aneh, monitor CCTV gerbang kosong. Aku balas, siapa ya bu? HT diam. Lalu terdengar lagi, kali ini lebih dekat ke pos jaga. Aku kedinginan. Aku langsung merinding. Di pos, aku sendirian. Malam keempat, aku patroli ke blok belakang. Blok paling ujung, rumah paling besar, tapi tidak pernah ditempati. Warga bilang rumah itu sudah kosong lebih dari 10 tahun. Saat aku lewat, lampu terasnya menyala sendiri. Aku berhenti. Dan di balik kaca jendela, ada sosok perempuan berdiri membelakangi aku. Rambutnya panjang, menutupi seluruh punggung. Bajunya putih kusam. Aku memanggil, Bu. Pelan, kepalanya berputar 180 derajat. Wajahnya hitam, matanya cekung, mulutnya sobek sampai pipi. Aku lari, aku jatuh, aku muntah di pinggir jalan. Sejak malam itu, aku tidak pernah patroli sendirian ke blok belakang. Setiap jam 2 tepat, selalu terdengar langkah kaki di atap pos jaga. Pelan, berat, seperti orang berjalan tanpa alas kaki. Padahal, atap pos terbuat dari seng tipis. Setiap langkah jelas terdengar. Pernah suatu malam, langkah itu berhenti tepat di atas kepalaku. Lalu terdengar bisikan, "Kamu, jangan di sini." Aku kunci pintu pos. Aku baca doa seingatku. HT-ku kembali menyala sendiri. Kali ini suara laki-laki tua. Sudah banyak yang pergi. Kamu menyusul. Gangguan makin menjadi. Bayangan hitam berdiri di ujung gang. CCTV rusak hanya di jam-jam tertentu. Gerbang terbuka sendiri jam 3 pagi. Ada anak kecil tertawa di taman, padahal taman kosong. Puncaknya aku melihat sosok tinggi kurus berdiri di tengah jalan komplek. Kakinya tidak menyentuh tanah. Saat aku kedip, dia sudah berdiri tepat di depan pos jaga. Mukanya tidak ada, hanya lubang hitam. Aku pingsan malam itu. Malam ke-28, aku berniat bertahan sampai gajian. Jam 2 lewat 13 malam, semua lampu komplek mati serentak. Aku dengar suara ramai, seperti banyak orang berjalan di gang. Saat aku intip CCTV, semua blok penuh sosok hitam. Berdiri, diam, menghadap ke pos jaga. HT berbunyi, bukan satu suara, banyak suara bersamaan. Ini bukan tempatmu. Pergi. Kalau tidak, kamu tinggal di sini. Dan di kaca pos, tercetak bekas tangan hitam dari dalam. Padahal, aku ada di dalam. Aku lari. Aku tidak menoleh. Aku tidak pamit. Setelah aku keluar, aku sakit 3 hari berturut-turut. Demam tinggi, mimpi buruk. Sampai orang pintar bilang, kamu dijagain, tapi juga diusir. Komplek itu dibangun di atas tanah bekas pemakaman dan lokasi pembunuhan lama. Penunggunya tidak suka orang asing berjaga malam. Satpam setelah aku, cuma bertahan 2 minggu. Sejak malam itu, aku mulai menghitung hari. Bukan menghitung gaji, tapi menghitung berapa lama lagi aku bisa bertahan hidup di komplek itu. Setiap malam, gangguan makin dekat, makin nyata, makin berani. Dan yang paling bikin aku takut, mereka seperti mulai mengenal nama aku, kebiasaanku, jam jagaanku. Aku masih bertahan, masih mencoba kuat. Tapi aku belum tahu bahwa 2 minggu berikutnya,
akan menjadi malam-malam paling mengerikan dalam hidupku. Setelah kejadian di rumah kosong blok belakang, aku mulai berubah. Aku jadi lebih pendiam, lebih sering melamun, dan setiap jam malam tiba, dadaku selalu terasa sesak tanpa alasan. Anehnya, setiap masuk area komplek itu, aku seperti dipelototi sesuatu. Bukan satu, banyak. Jam menunjukkan 1.40. Aku duduk di pos jaga, menatap monitor CCTV sambil ngopi. Lampu pos menyala terang, tapi suasananya tetap dingin. Tiba-tiba, Ru. Aku refleks menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Kupikir cuma perasaanku saja. 5 menit kemudian, Ru, kamu capek ya? Suara itu jelas. Datangnya dari belakang pos jaga. Padahal, aku belum pernah bilang nama ke siapapun di komplek itu. Aku berdiri, tangan gemetar. Pelan aku intip ke kaca samping. Di pantulan kaca, aku melihat sosok berdiri tepat di belakangku. Tapi saat aku berbalik, kosong. Sejak malam itu aku sadar, mereka sudah tahu siapa aku. Setiap jam 2.30, CCTV Blok C selalu error. Layar jadi hitam, lalu muncul garis-garis statis. Tapi malam itu berbeda. Di salah satu monitor, tampak banyak sosok berdiri di ujung gang. Tidak bergerak, tidak mendekat, hanya menghadap satu arah. Aku perhatikan baik-baik. Arah itu, pos jaga. Dan anehnya, saat aku menoleh ke depan, monitor menampilkan aku sendiri sedang duduk di kursi. Padahal, aku sedang berdiri. Aku banting HT. Aku keluar pos. Dan saat itu, aku melihat bayangan hitam berdiri tepat di balik pintu pos. Seolah menunggu aku masuk kembali. Jam 3:05, aku dengar suara ayunan taman berdecit. Padahal, taman itu sudah lama tidak dipakai. Lampunya sering mati sendiri. Aku mendekat sambil membawa senter. Di bawah lampu taman, ada anak kecil duduk di ayunan. Kakinya tidak menyentuh tanah. Bajunya kotor. Kepalanya menunduk. Aku memberanikan diri bertanya, "Dek, orang tuamu di mana?" Pelan-pelan, kepalanya terangkat. Wajahnya pucat kebiruan. Matanya hitam seluruhnya. Dia tersenyum lebar. "Om," katanya, "kalau ketahuan, Om yang nemenin aku." Ayunan berhenti sendiri, dan anak itu menghilang tepat di depan mataku. Di tanah, tertinggal jejak kaki kecil basah menuju rumah kosong blok belakang. Setiap aku patroli, aku merasa ada yang mengikuti dari belakang. Kalau aku berhenti, langkah itu ikut berhenti. Kalau aku berjalan, langkah itu terdengar pelan menyentuh aspal tanpa suara sepatu. Pernah suatu malam, aku sengaja berhenti mendadak. Langkah itu tetap berjalan, dan berhenti tepat di belakangku. Aku bisa merasakan napas dingin di leherku. Aku tidak berani menoleh, karena dari bisikan pelan yang kudengar, itu bukan satu suara. Jam 2 tepat, lampu pos jaga berkedip. HT menyala sendiri. Dari dalam HT, terdengar suara seperti banyak orang berbicara bersamaan. Tidak jelas, seperti berdebat. Lalu satu suara perempuan terdengar paling jelas. Dia sudah lama di sini. Suara laki-laki menyaut, masih kuat. Lalu tiba-tiba, "Kalau begitu, kita dekatkan saja." Saat itu juga, pintu pos digedor dari luar, bukan ketukan. Seperti kepalan tangan hitam menghantam besi. Aku berteriak sambil baca doa. Gedoran berhenti. Tapi di kaca pos, muncul banyak bekas jari hitam bergerak perlahan. Seperti meraba masuk. Pagi harinya aku sakit, demam, badan lemas. Tapi aneh, setiap aku keluar dari komplek itu, badanku terasa lebih ringan. Dan setiap aku masuk kembali, kepalaku berat. Dadaku sesak, seolah ada yang menempel.
Aku sadar satu hal, bukan aku lagi yang memilih bertahan, tapi mereka yang menentukan kapan aku boleh pergi. Dan aku belum tahu bahwa malam-malam selanjutnya akan membuatku benar-benar ingin lari sambil menangis. Aku mulai takut tidur. Bukan karena capek, tapi karena setiap aku memejamkan mata, aku selalu melihat komplek itu. Padahal aku tidur di rumah kontrakanku, jauh dari sana. Tapi bau tanah basah itu, bau dedaunan tua, bau yang selalu ada di komplek itu, ikut terbawa sampai ke mimpiku. Malam itu, aku masuk shift dengan kondisi badan masih lemas, tapi aku butuh uang. Jam 00.47, aku duduk di pos, kepala terasa berat. Mataku perih, tapi tidak bisa benar-benar terpejam. Tiba-tiba, aku merasa tanganku bergerak sendiri, perlahan. Jari-jariku menekuk, seperti sedang mencoba menggenggam sesuatu. Aku panik. Aku coba gerakan tangan kiri. Tidak bisa. Dadaku berdebar kencang. Di telingaku, terdengar suara bisikan. Sangat dekat. Tenang, kami cuma pinjam sebentar. Aku berteriak, tapi suaraku seperti tertahan di tenggorokan. Beberapa detik, atau mungkin menit, aku tidak sepenuhnya sadar. Saat aku tersadar, aku sudah berdiri di luar pos jaga, menghadap ke arah rumah kosong blok belakang. Padahal, aku tidak ingat keluar. Sejak malam itu, aku tidak pernah lagi duduk santai di pos. Aku berdiri. Aku mondar-mandir. Takut kalau aku lengah, badanku diambil alih lagi. Jam 2.11, aku minum air dari botol. Tanpa sengaja, aku melihat pantulan di kaca pos. Ada wajah lain di sana. Wajah pucat, mata cekung, bibir hitam, berdiri tepat di belakangku. Aku berbalik cepat, kosong, tapi saat aku kembali melihat kaca, wajah itu semakin dekat. Mulutnya bergerak. Aku tidak dengar suaranya, tapi aku mengerti maksudnya. Kamu mulai cocok. Kaca pos tiba-tiba retak halus. Satu garis, turun perlahan, seperti air mata. Malam itu aku nekat. Aku berniat keluar sebelum subuh. Aku sudah tidak peduli gaji. Jam 4.30, aku bersiap mengunci pos. Tapi gerbang komplek tidak bisa dibuka. Panelnya mati. Manual pun macet. Aku coba hubungi rekan kerja lewat HT. HT hanya mengeluarkan suara napas berat. Lalu suara itu berkata pelan, "Belum." Lampu jalan satu persatu mati dari ujung gang menuju pos jaga. Seperti hitungan mundur. Aku duduk lemas di lantai pos. Dan saat itu, aku melihat sesuatu yang paling membuatku takut. Di CCTV, terlihat aku sendiri sedang duduk di pojok pos. Kepala tertunduk, tidak bergerak. Padahal aku sedang berdiri. Di layar itu, sosok aku perlahan mengangkat kepala dan menatap lurus ke kamera. Tersenyum. Aku mulai sering berbicara sendiri. Atau mungkin aku menjawab suara yang tidak didengar orang lain. Setiap aku lewat gang tertentu, kepalaku selalu menoleh sendiri ke arah yang sama. Ke taman, ke rumah kosong, ke sudut gelap. Seolah ada yang menuntun arah pandanganku. Jam 2 malam, aku mendengar suara ramai. Bukan bisikan, tapi suara banyak orang berkumpul. Aku mengintip dari balik pos. Di tengah jalan utama komplek, aku melihat puluhan sosok berdiri membentuk setengah lingkaran. Di tengah mereka, kursi pos jaga, kosong. Padahal, aku berdiri di pos. Lalu satu suara terdengar jelas. Satu lagi malam.
Suaranya bukan dari luar, tapi dari dalam kepalaku sendiri. Sejak malam itu, aku sering lupa waktu. Lupa sedang apa, lupa berdiri di mana. Yang aku ingat cuma satu perasaan. Aku semakin ringan, dan tubuhku terasa bukan sepenuhnya milikku. Aku sadar, kalau aku bertahan satu malam lagi, mungkin bukan aku yang keluar dari komplek itu, tapi sesuatu yang memakai namaku. Dan malam berikutnya adalah malam terakhir aku berada di sana. Malam itu aku masuk dengan satu tekad. Kalau aku masih hidup sampai pagi, aku pergi. Aku tidak membawa apa-apa selain senter, HT, dan doa yang terus aku ulang di dalam hati. Jam menunjukkan 00.12. Begitu kakiku menginjak area komplek, dadaku langsung sesak. Udara terasa lebih berat dari biasanya, seolah aku berjalan di bawah air. Lampu-lampu jalan menyala, tapi cahayanya redup dan dingin, seperti tidak benar-benar menerangi. Aku duduk di pos, tapi rasanya bukan pos yang sama. Dindingnya terasa lebih dekat, langit-langit lebih rendah, seperti ruangan itu menyempit perlahan. Jam 2:30, HT-ku berbunyi. Bukan suara, tapi tangisan pelan, seperti orang menangis sambil menahan nafas. Aku matikan HT. Tangisan itu berpindah ke belakang pus. Aku menutup telinga, tapi suara itu seperti berasal dari dalam kepalaku sendiri. Jam 2, semua datang bersamaan. Jam tepat jam 2, lampu komplek mati serentak, gelap total. Hanya senter kecil di tanganku yang menyala, dan bahkan cahayanya terlihat bergetar. Aku dengar langkah kaki. Bukan satu, bukan dua, banyak, dari segala arah gang. Pelan, serempak, teratur, seperti iring-iringan. Aku berdiri di tengah pos, gemetar, dan satu persatu mereka mulai terlihat di batas cahaya senter. Sosok tinggi, sosok kecil, sosok membungkuk, sosok tanpa wajah. Mereka berdiri mengelilingi pos jaga, diam, menatap, tidak ada yang bergerak. Aku menangis sambil berdoa keras-keras, dan dari tengah kerumunan itu muncul satu sosok yang paling aku kenal. Perempuan berbaju putih dari rumah kosong. Kali ini wajahnya jelas, matanya merah, mulutnya penuh tanah. Dia berdiri tepat di depan kaca pos, lalu berkata dengan suara sangat pelan, "Kamu sudah dengar semuanya. Sekarang giliran kamu tinggal." Aku kehilangan kontrol. Tubuhku mulai gemetar tidak berkendali. Tanganku terangkat sendiri. Kakiku melangkah maju tanpa aku perintahkan. Aku mencoba melawan, tapi rasanya seperti melawan arus deras. Kepalaku penuh suara. "Capek ya? Serahkan saja. Kami jaga kamu." Air mataku jatuh. Aku merasa kalau aku melangkah satu langkah lagi, aku tidak akan pernah kembali jadi diriku sendiri. Di detik terakhir, aku teringat satu hal. Ibuku, doa yang selalu beliau ajarkan. Dengan sisa tenaga, aku berteriak sekuat-kuatnya menyebut nama Tuhan. Suara itu memecah keheningan. Angin kencang tiba-tiba berhembus, daun-daun beterbangan. Senterku mati, tapi aku merasakan beban di dadaku terangkat sedikit. Sosok-sosok itu mundur perlahan. Bukan menghilang, tapi menjauh dengan tatapan marah. Perempuan berbaju putih itu menatapku lama, lalu berbisik, "Pergi, tapi jangan pernah kembali." Subuh, aku keluar hidup-hidup. Jam 5:10, lampu jalan menyala kembali. Gerbang komplek terbuka sendiri. Aku tidak menunggu. Aku lari. Aku tidak menoleh. Aku tidak berani melihat ke CCTV terakhir kalinya. Saat aku keluar dari area komplek, aku muntah. Badanku lemas. Tapi satu hal aku rasakan jelas. Aku sudah tidak berada di wilayah mereka lagi. Aku selamat. Tapi sejak malam itu, aku sering terbangun jam 2, sering mencium bau tanah basah, sering merasa ada yang berdiri di belakangku.
Dan aku tahu sebagian dari diriku sempat tertinggal di komplek itu. Aku tidak langsung kembali bekerja. Selama 4 hari, aku hanya terbaring di kamar kontrakan. Demam tinggi, mengigau, berkeringat dingin setiap jam 2 tepat. Setiap terbangun, aku selalu merasa pos jaga itu masih ada di sekelilingku. Keluargaku membawaku ke seorang tua yang dikenal bisa melihat. Beliau tidak banyak bertanya, hanya menatapku lama, lalu menghela nafas. "Kamu lama di sana. Mereka sudah menganggap kamu bagian," beliau menjelaskan pelan. Kompleks itu dibangun di atas tanah lama, tanah yang tidak pernah benar-benar kosong. Ada yang dulu mati tidak wajar, ada yang dikubur diam-diam, ada yang tidak pernah pulang. Dan ketika pos jaga didirikan, mereka merasa diawasi. Aku, tanpa sadar, menjadi pengganti. Aku bertanya satu hal. Kenapa saya masih bisa keluar? Orang tua itu diam cukup lama, lalu berkata, "Karena kamu masih ingat jalan pulang." Aku tidak langsung mengerti. Beliau melanjutkan, "Banyak yang bertahan terlalu lama, sampai lupa siapa dirinya. Hal-hal yang masih tertinggal. Sampai sekarang, aku tidak bisa duduk sendirian di ruangan kecil. Tidak tahan bau tanah basah. Tidak pernah lagi bekerja malam. Dan selalu terbangun jam 2, meski tanpa alarm. Kadang, di kaca jendela, aku melihat bayangan berdiri terlalu dekat. Kalau aku menoleh cepat, tidak ada apa-apa. Tapi rasa dinginnya masih tertinggal." Kabar terakhir dari kompleks itu. Beberapa bulan setelah aku keluar, aku mendengar kabar. Pos jaga dipindahkan. Satpam sekarang bergantian. Tidak ada yang shift sendiri. Rumah kosong blok belakang dipagar permanen. Tapi warga bilang, jam 2, lampu jalan masih sering mati sendiri. Dan terkadang, HT pos baru berbunyi tanpa ada yang memanggil. Aku tidak menulis cerita ini untuk menakut-nakuti. Aku menulis ini sebagai peringatan bahwa tidak semua tempat bisa dijaga manusia, dan tidak semua yang diam itu kosong. Kalau kamu suatu hari bekerja malam dan merasa seperti sedang diperhatikan, mungkin itu bukan perasaan. Dan kalau kamu mendengar namamu dipanggil, padahal kamu sendirian, jangan jawab, karena mungkin mereka hanya ingin memastikan kamu masih milikmu sendiri.